Bayangin satu skenario alternatif, Indonesia merdeka tapi bukan Soekarno yang memimpin. Dalam video ini kita bakal bahas 10 kejadian besar yang kemungkinan akan mengubah total arah Indonesia jika Tan Malaka jadi presiden. Sebelum lanjut, perlu gue tekankan video ini bersifat edukatif dan sejarah alternatif. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan, mendukung, dan mempromosikan ideologi politik manapun. Ini murni analisis dan imajinasi sejarah untuk memahami bagaimana satu keputusan bisa mengubah arah sebuah bangsa. 1. Indonesia tidak memakai demokrasi liberal. Hal pertama yang paling terasa, Indonesia tidak akan memakai demokrasi liberal. Tan Malaka menganggap sistem parlemen cuma memperlambat revolusi dan memberi ruang bagi elit lama. Jika dia berkuasa, kemungkinan besar parlemen multipartai dibubarkan, diganti dengan sistem dewan rakyat. Negara menjadi lebih cepat bergerak, tapi jauh lebih keras. Kedua, kekuasaan elit feodal dibersihkan total. Tan Malaka sangat anti-feodalisme. Bangsawan, priai, dan elit peninggalan kolonial kemungkinan langsung disingkirkan dari kekuasaan. Tanah dan aset mereka disita, lalu dibagikan kepada rakyat dan juga negara. Indonesia sejak awal jadi negara yang memutus hubungan dengan masa lalu kolonialnya secara ekstrim. Ketiga, sekolah rakyat jadi prioritas nasional. Buat Tan Malaka, revolusi tanpa pendidikan adalah omong kosong. Jika dia jadi presiden, sekolah rakyat gratis dan wajib akan dibangun besar-besaran sampai ke desa. Tapi bukan cuma belajar baca tulis, rakyat akan diajari berpikir kritis, logis, dan melawan penindasan. Indonesia tumbuh dengan rakyat yang sadar dan sulit dikendalikan. Keempat, Madilog jadi cara berpikir negara. Tan Malaka punya satu obsesi, menghancurkan cara berpikir mistik dan irasional. Konsep Madilog, materialisme, dialektika, dan logika, kemungkinan jadi dasar pendidikan dan birokrasi. Keputusan negara harus rasional, berbasis sebab akibat, bukan mitos atau simbol. Indonesia jadi bangsa yang dingin, keras, tapi sangat sistematis. Kelima, militer tidak jadi kekuatan politik. Berbeda dengan sejarah asli, militer kemungkinan tidak diberi ruang politik. Tentara hanya alat pertahanan rakyat, bukan penguasa. Tidak ada jenderal politik, tidak ada dui fungsi, tidak ada militer mengatur sipil. Negara dikendalikan ideologi, bukan oleh senjata. Keenam, Indonesia lebih cepat berporos ke kiri. Di bawah Tan Malaka, Indonesia hampir pasti menjauh dari barat. Hubungan dengan negara sosialis dibangun lebih cepat dan lebih terbuka. Indonesia bisa jadi pusat gerakan kiri di Asia Tenggara. Dampaknya, tekanan internasional meningkat, tapi Indonesia berdiri dengan jalannya sendiri. Ketujuh, adanya pemberontakan daerah yang cepat meledak. Kebijakan keras pasti menimbulkan perlawanan. Daerah, kelompok agama konservatif, dan elit lama kemungkinan melakukan pemberontakan lebih awal. Tapi, Tan Malaka bukan tipe kompromi. Perlawanan ditumpas dengan cepat, tegas, dan tanpa banyak negosiasi. Stabil, tapi sedikit berdarah. 8. Tidak ada politik simbol dan kultus tokoh. Tan Malaka sangat anti kultus individu. Tidak ada pemimpin agung, tidak ada simbol berlebihan, tidak ada presiden yang dipuja. Negara berdiri di atas ide, bukan figur. Presiden hanyalah pelaksana revolusi, bukan ikon. 9. Tragedi 1965 tidak terjadi seperti yang kita kenal. Dalam skenario ini, konflik besar antara kiri dan negara tidak meledak di tahun 1965. Karena sejak awal, negara sudah berdiri di jalur kiri. Musuh utama bukan ideologi dalam negeri, tapi tekanan luar. Sejarah kekerasan Indonesia mengambil bentuk yang sangat berbeda. 10. Indonesia bisa jadi negara sosialis mandiri lebih awal. Jika stabil dan bertahan, Indonesia berpotensi tumbuh sebagai negara sosialis mandiri. Industri dibangun, pendidikan kuat, dan rakyat terorganisir. Indonesia mungkin tidak bebas seperti sekarang, tapi bisa jadi jauh lebih disiplin dan berdaulat. Tapi semua itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebagai penutup, Tan Malaka bukan pahlawan yang lembut. Tapi kalau dia jadi presiden, Indonesia akan jadi negara yang sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini. Menurut lo, Indonesia akan lebih kuat atau justru lebih hancur? Tulis pendapat lo di komentar.